Bapa, kami selalu bersyukur atas hidup yang masih Kau berikan hingga hari ini. Kami boleh bernapas, boleh bergerak, boleh beraktivitas, boleh memuji menyembah Engkau dan beribadah kepadamu, bersekutu dengan Engkau. Kami yakin dan percaya di setiap hari tubuh jiwa roh kami mau diperbaharui, mau bertobat setiap hari dalam kekudusan supaya kami layak. Walaupun kami tahu kami manusia berbohong jika mengatakan kami ini bersih, sempurna, dan tidak berdosa, tetapi setiap hari, setiap detik pun kami boleh bersyukur atas pertobatan yang sudah selalu Kau bukakan bagi kami, untuk kami menerima kasih karunia-Mu supaya tidak hidup dalam dosa. Paling tidak kami bisa untuk bertekun dalam iman dan percaya kami, sekalipun kami seorang pendosa. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan Maha Kasih, Maha Mulia, Maha Agung, Maha Pengampun, Pengasih. Terimalah persembahan doa pujian penyembahan kami di siang menjelang sore ini. Dan terima kasih atas hujan yang Kau berikan, atas semua keadaan cuaca di muka bumi yang sudah memberikan berkat bagi tanah di mana kami berusaha, bekerja, dan melakukan pekerjaan aktivitas kami. Apapun usaha pekerjaan kami sebagai manusia, tetaplah Tuhan kami minta berkat-Mu untuk kami dapat bekerja, dan beri kami kekuatan kesehatan selalu untuk selama hidup di dunia ini kami dapat bekerja melakukan kebaikan demi Putramu Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia. Dalam kekudusan-Mu Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya. Kami butuh firman-Mu yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang selalu menerangi kami. Begitu juga dengan Roh Kudus yang memberikan kami kesempatan pertobatan. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari Ayub 11 ayat 1 hingga 20 dengan perikop anjuran Sofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Elohim yang demikian bunyinya. Maka berbicaralah Sofar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Elohim sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Elohim tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Elohim menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan jadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu, tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan napas. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau untuk selamanya. Kami manusia banyak melakukan kejahatan, karena itu kami mau bertobat setiap hari. Dan banyak juga manusia yang berusaha membersihkan diri dalam pertobatan dan juga tetap hidup dalam Engkau, supaya kami tidak jatuh dan terus jatuh. Kami mau bertobat setiap hari dalam pengampunan Kristus Yesus, dalam kasih karunia yang telah diberikan Bapa, karena pengorbanan Yesus Kristus yang telah membawa kami kepada hidup yang kekal. Karena itu Tuhan Yesus, kami akan selalu siap siaga, bersedia berdoa, senantiasa berjaga-jaga akan kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kami tidak kedapatan lagi hidup dalam dosa, tetapi kami akan hidup dalam pertobatan dan menjauhi semua dosa-dosa. Ampuni kesalahan dan dosa kami yang sering kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu dan sesama.
Karena itu Tuhan, setiap hari kami mau hidup dalam Engkau selamanya, memuji menyembah Engkau, beraktivitas dengan sepenuh hati, dan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu semata-mata, menyenangkan hati-Mu dalam pujian doa penyembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Tuhan Elohim Israel, Tuhan semesta yang menjadikan kami hidup dan Engkau hidup di dalam kami. Biarlah tubuh jiwa roh kami serahkan selalu kepadamu. Berkati bangsa Israel dan juga perlawanan menghadapi kejahatan dunia yang ingin menghancurkan mereka. Berkati kami yang orang-orang yang mengasihi mereka dan memberkati mereka dengan doa-doa kami. Berkati semua anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini yang cinta damai, cinta kasih, cinta kepada Tuhan Yesus terutama, dan cinta kepada orang-orang di dunia ini yang mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dalam pertobatan. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi, sekalipun banyak yang menderita, sekalipun banyak yang menjadi martir, sekalipun kami dianiaya, akan untuk banyak hal kami dilakukan persekusi, tetapi Tuhan tetap bekerja. Karena di dalam suatu musibah yang besar pasti ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu yang setia dan tidak ikut terjerumus dalam rupa-rupa kejahatan dunia ini. Dan ampuni salah dan dosa bangsa kami, dosa bangsa Indonesia yang membenci bangsa pilihan-Mu, bahkan mengutuk mereka, karena Tuhan tetap bertata di Israel karena nama-Mu ada di sana, yaitu El yang Elohim telah menetapkan hal yang paling luar biasa bagi bangsa ini, sehingga nama-Mu tidak bisa dimusnahkan, bahkan kuasa-Mu tidak bisa dimusnahkan oleh bumi ini, oleh dunia ini, karena penguasa kegelapan itu akan dihancurkan sendiri oleh Tuhan yang berkuasa. Kau penguasa langit dan bumi, Kau penguasa semesta alam, Kau yang memberikan hujan, Kau yang ada di dalam badai, angin, topan, bahkan segalanya adalah di bawah kuasa dan kendali-Mu. Engkau bahkan melebihi apapun yang dapat kami perkirakan, bahkan bisa kami nilai dengan pikiran otak kami sebagai manusia yang terbatas, karena semuanya berasal dari Engkau. Karena itu patutlah setiap hari kami boleh bersyukur untuk tunduk dan setia kepadamu Yesus. Walaupun banyak dunia ini membenci, menghina, mencaci, menghujat iman dan percaya kami, bahkan menghujat Engkau sendiri yang telah memberikan hidup kepada dunia ini, tetapi mereka, ampuni kesalahan mereka jika mereka masih diberi kesempatan tidak menghujat Roh Kudus. Ampuni mereka walaupun mereka banyak tidak percaya, tetapi jamah mereka Tuhan seperti kami jamah kami, dan memberikan kepada kami karunia untuk melihat, percaya, bahkan membuktikan kuasa-Mu. Karena nama-Mu sungguh agung, besar, kasih mulia, kami sudah membuktikan dan merasakan kasih-Mu luar biasa. Karena itu jamah anak-anak Tuhan yang tersesat dimanapun berada, jamah mereka, keluarga kami yang tersesat juga, yang telah hilang dari kerajaan-Mu, supaya mereka kembali dan masuk ke hadirat-Mu, supaya kami semua bahagia menantikan Kristus yang membawa kerajaan baru di dunia ini, yaitu kerajaan surga yang akan bertahta di bumi yang baru, Yerusalem baru untuk semua orang percaya. Kami percaya bahwa tubuh kami yang sementara ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan, sehingga kami semua dapat hidup dalam kasih dan juga dicukupkan dalam segala hal, karena Tuhan adalah kecukupan itu sendiri. Kau adalah hikmat yang memberikan kami segalanya. Bahkan harta yang kami kejar yang utama adalah Engkau Kristus, karena di dalam Engkau segalanya ada. Takkan ada air mata, takkan ada duka, takkan ada sakit penyakit, bahkan semua yang kami inginkan ada padamu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus untuk selamanya dalam kasih Bapa yang benar, agung dan mulia. Dan Yesus, terima kasih atas hidup ini, atas kekuatan kesehatan hari demi hari, atas penyertaan-Mu untuk kami bisa memberitakan Injil kepada semua makhluk di muka bumi, sehingga semuanya sedang berjaga-jaga, bersiaga, berdoa. Tuhan menjaga, memelihara kami sampai kepada kesudahannya, dan tetap memelihara anak-anak-Mu, supaya kami tetap berpeluk erat pada janji-Mu dan iman kami yang teguh dalam salib-Mu yang tertumpah bagi kami. Darah-Mu lebih berharga dari apapun di dunia ini, karena darah itu suci, kudus, mulia, yang bisa membawa kami kepada pertobatan, kehidupan baru, tubuh yang baru, dan kami ditebus karena kasih, bukan karena kekuatan dan kelebihan kami, bukan juga karena usaha dan pekerjaan kami. Bahkan semua perbuatan baik kami tidak bisa menandingi darah itu, karena darah itu kudus, suci, dan mulia, seperti darah yang telah diberikan kepada persembahan yang kudus dari Yesus Kristus untuk pengorbanan seluruh dunia ini. Karena itu patutlah kami memberitakan ini kepada semua makhluk,
agar mereka dapat diberi karunia yang sama, agar mereka diterangi hati dan jiwa mereka supaya tidak keras hati. Karena kami percaya kekerasan hati bangsa Israel adalah menantikan Mesias yang dari surga, yang pada akhirnya mereka semua akan melihat kemuliaan-Mu Bapa. Semua lutut kan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bagi pertobatan seluruh dunia ini kami tetap berdoa bagi bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin dunia, bahkan presiden kami, para menteri, bahkan semua mereka yang berada di pemerintah negara ini, agar bertobat dari semua kejahatan mereka, agar percaya kepadamu. Kami menjamah jiwa-jiwa mereka yang menolak Kristus dan salib, bahkan menolak bangsa pilihanmu. Karena itu kami semuanya ingin Kau melindungi bangsa Israel, melindungi pemerintah mereka, Presiden Netanyahu dan juga IDF, lindungi mereka dari kejahatan dunia ini, dan tetap Tuhan memegang erat bangsa pilihanmu, semua mereka dimanapun berada, bangsa Yehuda, bangsa yang Kau pilih di dunia ini, bahkan seluruh bangsa di dunia, dan dalam kegelapan sekalipun, seperti Korea Utara, Cina, Afghanistan, Pakistan, India, bahkan mereka yang belum mengenal kasih Kristus di seluruh negeri di dunia ini, bahkan di bangsa kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga, dalam kasih kebenaran Kristus Yesus Roh Kudus. Terima kasih atas terang-Mu yang melebihi matahari, yang melebihi cinta kasih kepada semua makhluk yang memberikan kehidupan, sehingga kami semua diberi roh untuk dapat bergerak, bernapas, hidup. Amin. Demikianlah membaca Alkitab kita siang hari ini. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys. Dimanapun Anda, siapapun Anda, saya percaya doa saya didengar oleh Bapa, karena setiap permintaan doa saya itu sering, bahkan saya buktikan terbukti. Karena di dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan. Di dalam Kristus Yesus ada kuasa untuk menghentikan segala macam badai, segala macam bencana, dan Tuhan Yesus Anda panggil, Dia pasti tidak akan lalu dari Anda. Dia mengasihi Anda dan saya. God bless you all.